Halo teman-teman Binusian, hari ini kami ingin mempresentasikan Kokomo 2 atau Constructive Cost Model 2. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama ada Alif Firvandi dengan NIM 26022898874 dari Computer Science. Lalu saya sendiri, Kaisar Ayudino Riza dengan NIM 26022900756. Sama juga dari Computer Science. Apa sih Kokomo? Kokomo atau Constructive Cost Model adalah model estimasi biaya perangkat lunak yang membantu memprediksi upaya, biaya, dan jadwal yang diperlukan untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Dikembangkan oleh Dr. Berry pada tahun 1981, Kokomo menggunakan rumus matematika berdasarkan ukuran proyek perangkat lunak yang biasanya diukur dalam baris kode. Learning outcomes yang didapat adalah yang pertama dapat memahami konsep Kokomo 2 dan perbedaannya dengan Kokomo 1. Yang kedua dapat mengidentifikasi komponen utama Kokomo 2 termasuk cost driver dan scale faktornya. Yang ketiga dapat menganalisis studi kasus untuk menerapkan Kokomo 2 dalam skenario dunia nyata. Terdapat dua versi Kokomo. Yang pertama, model Kokomo 1 pertama kali dikembangkan oleh Dr. Berry sebagai metode untuk memperkirakan upaya, biaya, dan jadwal dalam proyek perangkat lunak. Model ini juga dikenal sebagai Kokomo dasar dan digunakan untuk memberikan estimasi kasar terkait berbagai parameter proyek. Yang kedua, model Kokomo 2 atau versi revisi dari Kokomo asli yang dikembangkan di University of Southern California. Model ini menghitung waktu pengembangan dan upaya yang diperlukan dengan menjumlahkan estimasi dari setiap sistem individu. Dalam model ini, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa modul. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Kokomo 1 cocok untuk model waterfall tradisional dengan persyaratan yang stabil. Menyediakan estimasi upaya dan jadwal, ukuran perangkat lunak dinyatakan dalam bentuk baris kode, tidak menggunakan scale drive, dan memiliki 15 cost driver. Kokomo 2 mendukung metode pengembangan modern seperti iteratif dan berbasis komponen, menyediakan estimasi biaya dan jadwal yang lebih dekat dan lebih fleksibel. Ukuran perangkat lunak dinyatakan dalam bentuk object points, function points, dan baris kode. Menggunakan 5 scale driver dan 17 cost drivers untuk estimasi yang lebih akurat. Yang selanjutnya ada rumus dari Kokomo, perhitungan usaha untuk pos arsitektur model dalam Kokomo 2 menggunakan rumus dasar untuk menghitung usaha atau effort yang diperlukan. Rumusnya adalah effort sama dengan konstanta A dengan nilai 2,94 dikali size atau jumlah baris program berpangkat B atau eksponen faktor skalar dikali hasil perkalian dari semua effort multiplier mulai dari indeks 1 hingga 17. Di mana A adalah konstanta, size adalah jumlah baris program, B eksponen faktor skalar, effort multiplier adalah faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan proyek. Terdapat 17 faktor yang harus dipertimbangkan. Nilai eksponen faktor skalar didapatkan dari rumus berikut. B adalah sama dengan eksponen E dengan nilai 0,91 ditambah 0,01 dikali jumlah dari semua scale faktor dari indeks 1 hingga 5. Di mana E adalah eksponen dengan nilai 0,91. Scale faktornya adalah 5 faktor yang mempengaruhi skala proyek. Kokomo 2 mempunyai beberapa komponen penting. Yang pertama adalah software size atau ukuran perangkat lunak. Ukuran perangkat lunak adalah faktor yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menghitung effort yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak. Software size mengacu pada ukuran dari perangkat lunak yang dikembangkan. Dalam Kokomo 2, ukuran perangkat lunak dapat diukur dengan dua metode utama, yaitu line of code dan function point. Line of code adalah dengan mengukur jumlah baris kode yang akan dikembangkan yang merupakan salah satu indikator utama dalam estimasi. Sedangkan function point yaitu dengan mengukur fungsionalitas perangkat lunak berdasarkan jumlah fungsi yang disediakan kepada pengguna, terlepas dari bahasa pemrograman yang digunakan. Komponen selanjutnya adalah software scale driver. Software scale driver adalah faktor yang menentukan seberapa besar skala proyek dan berapa banyak usaha atau effort yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Faktor-faktor ini sangat penting dalam estimasi biaya dan waktu proyek. Pada tabel ini, kita bisa melihat 5 faktor utama beserta tingkatannya, mulai dari very low hingga extra high. Di dalam tabel 1 terdapat tingkat kemiripan proyek ini dengan proyek sebelumnya. Yang kedua ada flex, yaitu seberapa fleksibilitasnya proses pengembangannya.
Yang ketiga ada arsitektur atau risk resolution, itu tingkat kejelasan dalam arsitektur dan manajemen risiko. Yang keempat ada team cohesion, yaitu tingkat koordinasi dan komunikasi di antara anggota tim. Dan yang terakhir ada proses maturity, yaitu tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak. Kokomo 2 memiliki 17 cost driver yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha atau effort yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Cost driver ini berfungsi sebagai faktor pengali dalam perhitungan estimasi biaya dan waktu proyek. Cost driver dalam Kokomo dikategorikan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, yang di sini terdapat produk, yaitu faktor-faktor ini berkaitan dengan karakteristik perangkat lunak yang dikembangkan. Semakin kompleks dan tinggi kebutuhannya, maka semakin besar usaha yang diperlukan. Pada tabel ini, kita dapat melihat berbagai aspek yang mempengaruhi biaya proyek, khususnya dalam kategori produk beserta tingkatannya, mulai dari very low hingga extra high. Yang pertama ada require software reliability, yaitu tingkat keandalan yang diperlukan untuk perangkat lunak. Keandalan yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya. Yang kedua ada database size, yaitu ukuran basis data yang diperlukan dalam proyek. Yang ketiga ada produk complexity, yaitu kompleksitas fitur atau fungsi dalam perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah develop for reusability, yaitu tingkat ketergunaan kode yang akan dikembangkan agar dapat digunakan kembali untuk proyek mendatang. Dan yang selanjutnya adalah documentation match to life cycle needs, yaitu seberapa baik dokumentasi selaras dengan persyaratan siklus hidup proyek. Lalu selanjutnya ada personel. Faktor ini berkaitan dengan kualitas tim pengembang perangkat lunak, seperti pengalaman dan keahlian mereka. Pada tabel ini, kita bisa melihat aspek-aspek yang mempengaruhi biaya proyek, khususnya dalam kategori personel, beserta tingkatannya, mulai dari very low hingga extra high. Yang pertama ada analis capability, atau bisa dibilang tingkat kemampuan analis untuk memahami dan merancang sistem. Selanjutnya ada programmer capability, atau bisa dibilang tingkat kemampuan programmer untuk menulis kode. Lalu selanjutnya ada personel continuity, atau seberapa besar atau seberapa seringnya personel berubah dalam proyek. Yang selanjutnya ada application experience, yaitu tingkat pengalaman dengan aplikasi serupa. Yang selanjutnya ada platform experience, atau bisa dibilang tingkat pengalaman dengan platform yang digunakan. Dan yang terakhir ada language and toolset experience, atau bisa dibilang tentang pengalaman dengan bahasa pemrograman dan perangkat pengembangan. Selanjutnya ada platform. Faktor ini berkaitan dengan keterbatasan dan karakteristik teknis dari sistem atau lingkungan tempat perangkat lunak akan berjalan. Pada tabel ini kita bisa melihat 3 faktor utama, khususnya dalam kategori platform beserta tingkatannya, mulai dari very low hingga extra high. Yang pertama ada time constraint atau batasan waktu pada proyek. Kedua, storage constraint atau batasan penyimpanan yang mempengaruhi desain. Yang terakhir ada platform volatility, atau seberapa sering platform berubah atau berkembang. Lalu ada proyek. Faktor ini mencakup aspek-aspek manajerial dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Pada tabel ini kita bisa melihat 3 faktor utama, khususnya dalam kategori proyek beserta tingkatannya, mulai dari very low hingga extra high. Use of software tools, yaitu seberapa banyak alat bantu yang digunakan dalam proyek. Lalu ada multi-site development, atau bisa dibilang apakah pengembangan ini terjadi di beberapa lokasi atau tidak. Lalu ada require development schedule, yaitu jadwal pengembangan yang diterapkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus untuk perhitungan dengan Kokomo 2. Studi kasus ini membahas pengembangan sistem e-commerce sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar, mencari produk, melakukan transaksi, dan menerima notifikasi pesanan. Berikut terlampir use case diagramnya. Sebelum menghitung estimasi usaha dalam Kokomo 2, kita perlu mengetahui berapa perkiraan baris kode yang diperlukan dari sistem yang akan dibuat. Kita dapat menggunakan metode function point untuk mengukur kompleksitas fungsional dari suatu sistem, dengan membagi fungsinya ke dalam 5 kategori utama. Setiap kategori memiliki bobot yang berbeda mulai dari yang simple sampai kompleks, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan sistem yang akan dibuat. Yang pertama, external input.
adalah elemen masukan yang memproses data ke dalam sistem dan memodifikasi data internal. Contohnya dalam sistem e-commerce ini adalah registrasi pengguna, kemudian login, pembaruan profil, proses checkout, dan pencarian produk. Masing-masing memiliki bobot kompleksitas yang kami kategorikan sebagai simple dengan bobot 3. Kemudian yang kedua, external output, adalah keluaran sistem berdasarkan pemrosesan data, seperti laporan atau konfirmasi transaksi. Contohnya dalam sistem ini adalah tampilan konfirmasi pesanan, informasi detail produk, dan riwayat transaksi pengguna. Dan ini kami kategorikan semua dengan average dengan bobot 5. Yang ketiga, external inquiries adalah permintaan data dari sistem tanpa mengubah data yang ada, seperti pencarian dan penyaringan informasi. Pada sistem ini, contohnya adalah fitur penyaringan produk berdasarkan kategori atau harga, serta pengecekan status pesanan oleh pengguna. Yang keempat, internal logical files adalah data yang disimpan dalam sistem dan dapat dimodifikasi oleh fungsi sistem. Beberapa tabel yang digunakan dalam sistem ini adalah tabel pengguna, tabel produk, dan tabel pesanan, yang semuanya memiliki bobot kompleksitas tinggi. Yang terakhir, external interface files adalah data yang digunakan oleh sistem tetapi disimpan secara eksternal, misalnya dari API pihak ketiga. Dalam sistem ini meliputi sistem pembayaran yang terhubung dengan layanan seperti Mitrans atau PayPal dan sebagainya, serta sistem pengiriman yang terhubung dengan API seperti JNE atau Gojek dan lain sebagainya. Setelah menghitung total function point mulai dari external input sampai dengan external interface files, selanjutnya kita mengkonversinya menjadi line of code berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan. Dalam kasus ini, sistem dikembangkan dengan JavaScript, di mana satu function point setara dengan 47 baris kode. Dengan total function point sebesar 95, estimasi line of code atau baris kode untuk proyek ini adalah 4.465 baris kode. Selanjutnya adalah perhitungan scale factors, yang digunakan untuk menentukan eksponen skalar dalam model COCOMO 2. Faktor-faktor ini meliputi 5 skala yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk menentukan value-nya, kita perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan sistem yang ingin dibuat. Saya ambil contoh satu skala yaitu arsitektur atau risk resolution yang bernilai high, karena terdapat integrasi dengan sistem eksternal seperti payment gateway dan logistik, sehingga arsitektur harus dirancang dengan matang. Setelah kelima faktor tersebut sudah ditentukan bobotnya, selanjutnya adalah menghitung eksponen faktor skalar. Dalam kasus ini, hasil perhitungannya adalah 1,87. Selanjutnya adalah perhitungan cost driver. Penentuan bobot dari cost driver ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Penjelasan dan bobotnya sudah disampaikan sebelumnya. Sebagai contoh, bagian required software reliability bernilai high, karena sistem harus memiliki keandalan tinggi dalam menangani transaksi finansial dan tidak boleh gagal. Kemudian, database size juga bernilai high karena menyimpan informasi produk, transaksi, dan pengguna dalam jumlah besar. Selanjutnya, dalam sistem yang ingin dibuat, diperlukan analis yang memiliki pengalaman dalam sistem yang kompleks, programmer dengan kemampuan yang cukup, pergantian tim jarang terjadi, kemudian tim juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun aplikasi berbasis e-commerce, dan terakhir tim juga sudah familiar dengan JavaScript ataupun teknologi terkait lainnya. Kemudian faktor platform, yang mencakup batasan teknis seperti kendala waktu, penyimpanan, dan volatilitas platform. Dalam studi kasus ini, sistem tidak memiliki batasan penyimpanan yang ketat, tetapi memiliki batasan waktu pengembangan yang cukup ketat, sehingga mempengaruhi nilai faktor ini. Faktor proyek meliputi penggunaan alat bantu pengembangan, pengembangan multi-site, dan jadwal pengembangan. Dalam proyek ini, tim menggunakan alat pengembangan standar, bekerja di beberapa lokasi, serta memiliki jadwal pengembangan yang cukup ketat. Dengan menghitung seluruh faktor cost drivers yang sudah ditentukan sebelumnya, kita mendapat nilai effort adjustment factor sebesar 1,39. Setelah kita menghitung line of code atau baris kode, kemudian besaran faktor skalar, dan juga cost driver-nya, terakhir kita dapat menghitung estimasi usaha yang dibutuhkan dalam proyek ini menggunakan rumus COCOMO 2. Dalam kasus ini, usaha yang dibutuhkan untuk membuat sistem adalah 20,8 person month. Dari hasil ini kita dapat mengembangkannya dengan perhitungan estimasi biaya ataupun durasi pengerjaan. Terdapat berbagai tools yang tersedia untuk melakukan perhitungan COCOMO 2 secara otomatis. Berikut ini adalah dua tools yang telah kami coba. Hanya dengan memasukkan data seperti line of code, faktor skalar, dan juga cost driver-nya, aplikasi tersebut akan langsung memberikan estimasi yang sama dengan perhitungan sebelumnya. Kesimpulannya, dengan menerapkan model COCOMO 2, kita dapat memperkirakan biaya dan usaha pengembangan perangkat lunak secara lebih akurat. Model ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran proyek, pengalaman tim, kompleksitas sistem, dan skala proyek sehingga membantu manajer proyek dalam perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, dan menjadwalkan pengembangan. Berikut ini adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi. Sumber-sumber ini mencakup literatur tentang model COCOMO dan estimasi pengembangan perangkat lunak. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam perencanaan dan manajemen proyek perangkat lunak. Terima kasih.